Pemirsa Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini kami akan mengunjungi rumah duka almarhum Marissa Haque, di mana sudah ada rekan kami pemirsa, Margareta Novita, yang akan mewawancarai pihak keluarga secara langsung tanpa mengurangi rasa duka yang tentunya kita semua rasakan. Margaret, silakan. Ya, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa. Betul sekali, artis senior sekaligus politikus almarhumah Marissa Haque ini telah berpulang kemarin pada Rabu 2 Oktober 2024 di usianya ke-61 tahun. Dan almarhumah ini telah dimakamkan atau dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada Rabu sore lalu. Nah, seperti diketahui pemirsa, almarhumah Marissa Haque ini dikenal sebagai seorang wanita yang inspiratif, bertalenta, dan juga sebagai wanita yang mengutamakan pendidikan. Bahkan hingga sebelum kepergiannya pun masih melakukan kewajibannya sebagai pengajar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya mengenai apa penyebab kepergian yang terlalu cepat, yang sangat cepat ini, langsung saja saya akan ajak Anda bertanya kepada anak kandung dari almarhumah Marissa Haque. Di sini ada Mbak Bella. Selamat siang, Mbak Bella. Selamat siang, Mbak Margareta ya. Mbak Bella, kami sebelumnya turut mengucapkan berduka cita atas kepulangan dari almarhumah Marissa Haque. Nah, ini mungkin mau tanya Mbak, diketahui kan sebelum kepergian almarhumah ini sehat ya. Nah, kemudian apa sih Mbak penyebab kepulangan dari ibu ini? Oke, baik. Sebenarnya sih di 2 minggu terakhir ini emang ibu tuh suka ngeluh badannya ya agak sakit-sakit gitu, karena kan emang ibu kan usia kan udah memasuki 60-an ya, dan dengan kegiatan dia sebagai pengajar gitu, dan aku sebenarnya sama ayah sama Ciki udah berusaha sih untuk kayak ngajak ibu, ayo Bu, makannya mungkin lebih disortir lagi sama olahraga. Cuma mungkin ibuku tuh jarang sekali olahraga gitu kan. Dan dia baru perbanyak minuman sehat tuh beberapa waktu terakhir gitu, waktu dia udah rada nggak bisa ngangkat tangannya gitu. Jadi memang tidak ada nggak tahu ya, setahu kita sih ibu memang tidak penyakit serius, paling ya penyakitnya kalau udah 60-an kan pasti kan semua orang kan juga ya adalah fisik kita kan pasti kan semakin bertambahnya usia kan juga menurun terus kan gitu. Jadi ya palingnya sakit-sakit gitu aja, tapi memang kayak 2 minggu terakhir gitu kan, aku kan juga suka ngobrol sama Ciki sama ayah gitu kan. Jadi emang kalau menurut cerita orang-orang, ibu tuh makin sering mention atau ngomongin tentang kematian gitu. Ya dia beberapa kali udah sering ngomong tentang itu sih, karena ibuku tuh emang nggak pernah takut ngomongin kematian. Buat dia tuh kayak kalau kata bokap, kata ayah aku gitu, ibu tuh ngomong kematian tuh kayak jajan bakso aja. Buat dia tuh it's very normal, and it is indeed normal. Cuman kan kebanyakan orang kalau ngomongin hal itu kan kayak apaan sih, udahlah gitu. Emang akan kejadian, tapi ya udah, kita hidup ini berusaha untuk menjalani hidup sehat aja, pola hidup teratur. Intinya berjuang sehat lah gitu. Cuman ya dia tuh nganggap kematian tuh bukan topik menakutkan seperti kebanyakan orang gitu. Nah, itu katanya mahasiswanya juga gitu. Waktu itu di kelas dia kayak bilang, doain saya ya nanti kalau misalnya saya meninggal, meninggalnya tuh prosesnya mudah, nggak nyusahin keluarga gitu. Aku baru tahu kemarin, dan aku ngeliat juga dari wawancara mahasiswanya ibu di mana gitu, di sosmed, aku ngeliat kayak ya Allah, ternyata sering itu ibu ngomong itu gitu. Dan kayaknya sih minggu lalu ibu tuh sempet kayak di RS dekat rumah tuh diinfus sebentar, tapi yang kayak diinfus cuman berapa jam, terus dia rawat inap lagi di rumah karena waktu itu dia mengeluh diare sama agak demam gitu. Ya udah, kalau kayak gitu kan pasti berobat kan. Ibu sempat cerita waktu itu kayak, ibu ini habis sakit diinfus gitu. Oh iya Bu, istirahat gitu. Dan aku juga mungkin aku nyesalnya kayak mungkin I didn't take it seriously gitu kan. Kalau tahu bakal kayak gini, ya udahlah, nggak usah ngajar dulu. Udah tahu belum sembuh banget gitu. Tapi besokannya dia bilang, wah badan saya udah membaik nih, dia beraktivitas lagi seperti biasa gitu. Sampai di hari terakhirnya pun juga dia masih ngajar dari jam 7 pagi sampai sore gitu. Dan malamnya tuh dia masih pesan makan online gitu, baru dia naik ke atas seperti biasanya gitu kan. Nah, waktu itu kan aku sama ayah juga baru pulang syuting, Ciki juga baru pulang kerja. Pas tengah malam ayah masuk ke kamar, ayah keluar lagi terus bilang, katanya ibu nggak gerak gitu. Jadi posisinya tuh di tempat tidur ya kalau orang tidur pakai daster gitu ya, seapa adanya gitu. Dan waktu digotong ke rumah sakit juga ya udah kayak orang tidur aja gitu. Jadi emang secepat itu sih feeling aku sih, dia kayaknya
diambil sama yang maha kuasa ya pas lagi tidur itu, mungkin dia kecapean atau gimana gitu. Aku nggak tahu juga ya, ada yang bilang katanya serangan jantung tuh ada yang pas tidur, itu benar-benar itu misteri, ini misteri ilahi sih gitu. Cuma Baik Mbak, kalau di keluarga sendiri sosoknya almarhumah ini seperti apa sih di mata anak-anak dan juga suami? ya, ibu saya luar biasa ya, apalagi di mata ayah saya tuh saya baru tahu sekarang kalau cinta sejati tuh ternyata beneran ada. Of course I see it in cerita orang-orang juga, tapi kayak kalau itu terjadi di keluarga sendiri tuh, oh ternyata emang real beneran ada ya gitu. Saya baru tahu, baru ngeh gitu ternyata setelah ibu saya pergi tuh bapak saya tuh sepatah hati itu dia gitu, kayak oh kayak gini ya ternyata laki-laki kalau patah hati bisa nangis juga, bisa kayak dunianya tuh runtuh gitu. Saya juga ngeliat adik saya, dia ngerasa nyesel kenapa dia nggak gini-gini apa segala macam gitu. Saya ngeliat mereka sedih, saya juga sedih gitu. Cuman kan aku nggak mungkin gitu juga kan, karena kalau misalnya saya juga nggak bisa mengontrol diri saya kan, saya juga harus mikir apa tahlilan segala macam. Belum kalau ada orang pengen ngasih bela sungkawa atau apakah harus ada yang benar-benar bisa mikir jernih gitu. Saya sebenarnya ya hancur karena nggak nyangka kayak, duh kok secepat ini sih gitu. Kayak dia nggak sakit ya kita menganggapnya itu sakit orang tua biasa aja dan dia masih beraktivitas, that's the thing gitu kan. Jadi ya aku nyeselnya kalau tahu bakal kayak gini gitu, Bu udahlah nggak usah kerja dulu lah gitu, umur segini utamain kesehatan aja gitu. Ya deh, aku nggak ada yang tahu sih kayak gitu-gitu jadi ya. Oke Mbak, ini kan almarhumah dengan Bapak ini sudah menjalin rumah tangga sekitar kurang lebih 38 tahun ya. Ini kan sudah lama sekali. Ini kondisi Bapak sekarang gimana Mbak? Kondisi ayah sekarang, kita semua masih berusaha berproses ya, apalagi buat ayah tuh ibu tuh kayak there's no one like her gitu. Jadi kan aku selalu mikir selama ini, ibu beruntung banget sih punya suami kayak ayah. Terus kata ayah, enggak, anak ayah juga beruntung punya suami, ayah juga beruntung punya istri seperti ibu kamu gitu, karena nggak banyak perempuan yang cantik, berprestasi, bertalenta gitu, tapi dia masih mementingkan pendidikannya hingga sampai akhir hayatnya. Dan ibuku almarhumah, masya Allah, dia penggiat halal yang luar biasa sekali, dan dari orang-orang yang membantu dia semasa dia hidup itu tuh kemarin banyak banget yang ngirim bantuan support macam-macam gitu. Kita juga sampai nggak nyangka kok terus orang-orang tuh terus-terusan datang gitu, terus ya rangkaian bunga sampai ke rumah-rumah tetangga. Saya sampai nggak enak sama tetangga gitu kan, kayak semoga aja tetangga aku nggak terganggu ya, mohon izin kalau sampai jalanannya ramai, karena Masya Allah banget nih Mbak, itu rangkaian bunga buat ibu tuh benar-benar datang terus dan nggak berhenti sih. Alhamdulillah banget, makasih banyak teman-teman. Yang penting doanya aja buat ibuku lah. Baik Mbak, berarti almarhumah ini merupakan figur atau sosok brain beauty behavior ya. Masya Allah. Nah itu, iya betul Mbak. Nah itu apa saja sih Mbak hal yang bisa diteladani dari sosok inspiratifnya almarhumah? Oke. Kalau dari saya pribadi yang saya dan juga keluarga kami kagumi itu adalah ibu saya sangat konsisten sekali yang namanya mengejar pendidikan. Bahkan mungkin lebih getol dia dibanding anak-anaknya gitu. Bayangin aja, Masya Allah ya, ibu saya tuh ngambil S2 dan S3 tuh ada beberapa bidang gitu yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya dilihat tuh ibu tuh gelarnya panjang banget saking dia hobinya sekolah. Bukan buat nyombong, tapi emang dia sangat-sangat haus sekali dengan namanya education gitu kan. Dan selain itu juga ibuku Masya Allah ngajinya nggak pernah putus ya, Alhamdulillah. Maksudnya itu sesuatu yang saya sebagai anak terus bangga gitu. Dan dia aku udah mention dia penggiat halal belum? Jadi semua bisnis-bisnis yang berbasis logo halal tuh dia disupport secara tulus gitu. Jadi dia benar-benar suportif sama yang kayak gitu-gitu. Jadi perjuangannya untuk konsisten terhadap kebaikan dan kegigihannya dalam menuntut ilmu gitu ya, dalam memperbaiki ibadah, itu buat saya itu sangat menginspirasi sekali si ibu saya tuh, Masya Allah banget. Terima kasih Mbak Bella atas waktunya. Kami sekali lagi mengucapkan turut bela sungkawa atas kepulangan dari almarhumah. Semoga keluarga selalu diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Terima kasih Mbak Bella. Thank you. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan singkat saya dengan anak kandung dari almarhumah Marissa Haque. Dan memang sosok dari Marissa Haque ini sendiri merupakan wanita karir dan inspiratif. Nah nantinya setelah hari ini, nanti sore akan dilangsungkan tahlilan sekitar pukul 18.30
Dan selanjutnya nanti akan ada Bada Isya, juga keluarga, juga warga sekitar ini akan hadir untuk tahlilan. Demikian, kembali ke studio. Margareta Novita melaporkan langsung dari kediaman almarhum Marissa Haque di Tangerang Selatan. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Ana dan Vena masih akan menghadirkan informasi lainnya saat lagi.